Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aflanul Furqan dengan NIM 2202042100005 pada pelajaran mata kuliah Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia dengan dosen pengampu Ustadz Haji Muhammad Yahya MA PhD akan presentasikan secara sekilas tentang buku dari Profesor Azumardi Azra, PhD, MPhil, MA, CDI pada bukunya Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad ke-17 dan 18 Akar Pembaruan Islam Indonesia. Oke, yang pertama ada biografi. Beliau ini seorang cendekiawan muslim ya Indonesia yang menjadi rujukan kesarjanaan hingga masa kini. Lahir di Lubuk Alung, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada tanggal 4 Maret 1955. Wafat di Selangor, Malaysia pada Ahad 18 bulan 9 2022. Berdasarkan keterangan dari pihak rumah sakit di Selangor, Malaysia, beliau meninggal karena serangan jantung pada saat memenuhi undangan sebagai salah satu pembicara dalam konferensi internasional kosmopolitan Islam yang diadakan oleh Angkatan Belia Islam Malaysia di Selangor, Malaysia. Untuk pendidikan dari Fakultas Tarbiyah YN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian mendapatkan MA atau Master of Art pada Departemen Bahasa dan Budaya Timur Tengah Columbia University, kemudian juga pada Departemen Sejarah, kemudian pada Master of Philosophy juga dari Departemen Sejarah, kemudian Doctor of Philosophy, dan mendapatkan berbagai penghargaan dan gelar seperti Ser Pertama dari Indonesia, kehormatan Commander of the Order of British Empire. Kemudian beliau aktif dalam menulis artikel, ketua Dewan Pers, berkarir di LIPI kemudian sebagai pengajar, direktur pasca sarjana, dewan-dewan, pemimpin redaksi, pembicara, juga memiliki berbagai macam banyak karya buku. Selanjutnya, latar belakang dan pemikiran. Pada buku ini beliau ingin menunjukkan bahwa ada penjelasan yang sangat penting terkait dengan Muslim Networks, bahwa jaringan keilmuan dan keulamaan dalam kaum muslimin itu tidak terbatas hanya pada Nusantara dan Arabia, tapi juga mencakup anak benua India, Asia Tengah, dan Afrika. Yang jaringan ini sangat berperan penting dalam menyatukan dinamika historis, doktrin, wacana, dan praksis Islam di berbagai penjuru dunia muslim. Yang mana jaringan ini itu tidak pernah sirna, meski pada saat waktu itu dunia muslim mengalami penjajahan. Setelah merdeka dari Perang Dunia II tersebut, jaringan keilmuan dan keulamaan itu bertahan, kemudian muncul jaringan politik dan muncul lagi jaringan-jaringan tersebut. Bahkan meskipun pada era kontemporer ini ada yang menyusut, namun bentuk-bentuk jaringan baru itu justru semakin muncul dan berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi, transportasi, dan informasi. Oke, kita lanjut saja ke dalam isi bukunya ya. Bab 1, ini ada kedatangan Islam dan hubungan Nusantara dengan Timur Tengah. Yang pertama ada teori-teori kedatangan Islam, penilaian ulang. Di sini Profesor Azumardi Azra menyampaikan beberapa pendapat bahwa kedatangan Islam di Nusantara atau di Indonesia itu dia mengatakan dari Cina, dari Gujarat, dari Bengal. Sejumlah sarjana yang kebanyakan dari Belanda memegang teori bahwa asal mula Islam di Nusantara itu dari anak benua India, bukan Persia atau Arabia, seperti Pijenapel dari Universitas Leiden. Contoh lain, Mauquit, seorang sarjana Belanda lain itu mengatakan tempat asal Islam di Nusantara adalah Gujarat. Ia berkesimpulan
dengan mengamati bentuk batu nisan di Pasai, kawasan utara Sumatera, itu mengatakan bahwa mirip dengan batu nisan lain yang ditemukan di Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur. Namun ada juga yang menyangkal, yaitu salah satunya Fatimi, yang mengatakan bahwa bentuk dan gaya batu nisan ini justru mirip dengan batu nisan yang terdapat di Bengal. Fatimi mengkritik para ahli yang kelihatannya mengabaikan batu nisan Siti Fatimah yang ditemukan di Leran, Jawa Timur. Tentunya berbagai teori ini bisa dipersoalkan lebih lanjut, termasuk misalnya berkenaan dengan adanya perbedaan madhab yang dianut oleh kaum muslim Nusantara, yaitu Syafi'i, dan madhab yang dipegang kaum muslim Bengal, yaitu Hanafi. Namun terlepas dari itu, teori Fatimi yang dikemukakannya dengan begitu bersemangat gagal meruntuhkan teori Marquette karena sejumlah sarjana lain telah mengambil alih kesimpulannya, dan yang paling terkenal di antara mereka ada Kohn, Winstead, Bosquet, Fleck, Gonda, Schrick, dan Half. Ya, semua itu menunjukkan bahwa ada bentuk hubungan pertukaran keagamaan, sosial, politik, dan kebudayaan. Kemudian, bab yang kedua, hubungan awal Muslim Nusantara dengan Timur Tengah. Perubahan penting yang terjadi yaitu ada bentuk interaksi, awalnya yang berbentuk hubungan ekonomi dan dagang, kemudian disusul dengan hubungan politik keagamaan, dan kemudian hubungan intelektual keagamaan. Yang mana hubungan antara kaum muslim di kawasan Melayu Indonesia dan Timur Tengah telah terjalin sejak masa awal Islam. Dalam pelacakan historisnya, Pak Asyumardi Asri mengungkapkan bahwa para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan anak benua India yang mendatangi Nusantara itu tidak hanya berdagang, tetapi juga menyebarkan Islam kepada penduduk setempat. Nah, hal ini lebih intens dilakukan oleh para guru pengembara sufi sejak akhir abad ke-21 dalam jumlah yang semakin banyak ke Nusantara. Oke. Sebab yang pertama, Timur Tengah, Cina, dan Nusantara. Riwayat-riwayat yang paling awal tentang hubungan antara Timur Tengah dengan Nusantara diberikan oleh sumber-sumber Cina dan Arab. Riwayat-riwayat ini tidak hanya fragmentaris, tapi juga inheren problematis. Nah, riwayat-riwayat ini tuh sebenarnya itu yang sangat sulit untuk diverifikasi. Namun, para pengembara yang belakangan itu yang paling terkenal ada Ibnu Battuta yang meninggalkan deskripsi yang dipandang jauh lebih akurat dan autentik, meskipun sejumlah nama tempat yang disebut di Nusantara masih sulit untuk diidentifikasi. Sejarah dinasti Cina ini itu juga ada yang menyebutkan tentang ada tentang Amirul Mukminin, yang ada kemudian menyebutkan tentang Khalifah ketiga, ada Utsman bin Affan, lalu ada ekspansi Islam ke Persia dan anak benua India sepanjang dinasti Umayyah, memberikan dorongan baru kepada pelayaran Arab Persia untuk menjelajah sampai ke timur jauh. Yang mana Muslim Timur Tengah itu menjadikan pelabuhan-pelabuhan tertentu di Nusantara sebagai tempat persinggahan. Lalu, ada pula kerajaan Sribuza atau Sriwijaya. Itu diidentikan dengan Zabaj atau yang disebut dengan sumber-sumber Arab sebagai Al-Mamlakat Al-Maharaja, kerajaan raja diraja. Atau yang disebut Sih-Livosi atau Sanvoci dalam sumber-sumber Cina. Yang mana pada paruh kedua abad ke-7 kekuasaannya itu melintang hampir di seluruh Sumatera, Semandung Malaya, dan Jawa sampai pada kurun waktu 5 abad kemudian. Kerajaan Sriwijaya ini memainkan peran penting sebagai perantara dalam perdagangan Timur Jauh dan Timur Tengah. Sriwijaya bahkan mendominasi perdagangan Nusantara dan ibu kotanya yaitu Palembang. Benua Ruhum dan Nusantara. Jauh sebelum kebangkitan dinasti Utsmani, literatur Persia dan Turki menggunakan istilah Rum untuk mengacu kepada Bizantium, kadang-kadang juga kepada kerajaan Romawi. Tapi ketika dinasti Utsmani bangkit sebagai negara paling kuat di Timur Tengah dan wilayah Laut Tengah, pada paruh kedua abad ke-15, yakni dengan penaklukan Konstantinopel, istilah Rum seperti yang dikemukakan Gibb dan Bowen kemudian mulai beredar untuk menyebut kerajaan Turki Utsmani. Nah, jadi di sini yang dimaksud Rum yaitu dinasti Utsmani.
Nah, dinasti Utsmani ini mulai membuat kekuasaannya terasa secara politik dan militer di kawasan lautan India pada awal abad ke-16. Dengan kemunduran relatif perdagangan Arab sepanjang abad yang sama, para pedagang Turki bersama para pedagang Persia muncul memainkan peranan penting dalam perdagangan di lautan India. Kehadiran Angkatan Laut Utsmani di lautan India tidak hanya mengakibatkan semakin besarnya saham Turki dalam perdagangan di lautan India, juga menyebabkan terciptanya pelayaran yang lebih aman bagi jamaah haji, sehingga memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan kegiatan ekonomi sebagai dampak sampingnya perjalanan ibadah haji. Sehingga dari perjalanan ibadah haji ini ada pertukaran, ada orang dari Nusantara yang pergi haji dan mendapatkan keilmuan dari sana pula. Nah, yang mana ini kemudian ada sebab yang ketiga, Mekah dan Madinah hubungan dengan Nusantara, yaitu epicentrum kelahiran Islam. Nah, pada buku ini dipaparkan bahwa sumber utama dinamika Islam pada abad ke-17 dan 18 adalah jaringan ulama, terutama berpusat di Mekah dan Madinah. Posisi penting kedua kota suci ini terkhusus itu dalam kaitan ibadah haji, mendorong sejumlah guru besar atau ulama dan penuntut ilmu dari berbagai wilayah dunia muslim untuk datang, bermukim dan nyantri istilahnya ya di sana, sehingga pada gilirannya kemudian akan menciptakan dan membentuk semacam jaringan keilmuan yang terlibat dalam jaringan ulama. Ini yang berasal dari berbagai wilayah dunia muslim, membawa berbagai tradisi keilmuan ke Mekah dan Madinah. Pengembangan gagasan pembaruan dan transmisinya melalui jaringan ulama itu melibatkan proses yang amat kompleks. Terdapat saling silang hubungan di antara banyak ulama dalam jaringan sebagai hasil dari proses keilmuan mereka, khususnya dalam bidang hadis dan tasawuf. Kajian tersebut sangat kompleks dan atas kitab-kitab juga karya-karya mereka akan mengungkapkan banyak hal terkait bagaimana gagasan pembaruan Islam ditransmisikan dari pusat-pusat jaringan ke berbagai bagian dunia muslim. Kemudian ini analisis ya. Jaringan kaum muslim secara tradisional dan konvensional itu terbentuk melalui perjalanan seperti dari haji ke Mekah dan Madinah tadi ya, maupun pengembaraan seperti yang dilakukan oleh Ibnu Battuta yang telah disebutkan tadi untuk menuntut ilmu. Nah, di masa kontemporer ini ditambah dengan migrasi kaum muslimin ke dunia barat, maka jaringan kaum muslimin itu bertahan bahkan meluas. Perluasan jaringan kaum muslimin juga meningkat melalui internet seperti adanya Transglobal Hip Hop. Nah, pada buku Jaringan Ulama ini, sumber yang digunakan Profesor Azra dalam bukunya adalah sumber-sumber primer dalam bentuk manuskrip-manuskrip dan buku-buku cetakan berbahasa Arab dan Inggris. Nah, Profesor Azra ini lebih cenderung kepada aliran pemikiran sejarah New History. Pendekatan yang digunakan adalah dengan melihat perjalanan historis Islam di Nusantara yang harus dilihat dari perspektif global dan lokal sekaligus. Pemikirannya terhadap pendidikan Islam dalam hal pembaruan menitik beratkan pada input dan output pendidikan Islam bagi masyarakat. Nah, karyanya beliau ini dapat memberikan kontribusi besar kepada literatur dan menjadi inspirasi bagi para penulis kajian Asia Tenggara serta dunia muslim. Masa kini ya, apa yang sekarang tampak sebagai model sosial dan kultural ulama yang membuat mereka mampu merekonstruksi, mereformulasi, dan memodifikasi tradisi adalah hasil akumulasi dari proses historis yang panjang dalam sejarah. Nah, dari adanya buku ini pun kemudian muncul pertanyaan apakah ada relevansi jaringan ulama abad ke-17 dan ke-18 dengan peristiwa-peristiwa kontemporer seperti pada peristiwa pemboman 11 September 2011 di Amerika Serikat yang memicu ketegangan dan konflik baru antara dunia Islam dan Barat. Yang kemudian ada juga pertanyaan mengenai kemarahan kaum muslimin di mana-mana atas adanya pemuatan kartun Nabi Muhammad di koran Denmark. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Atas banyaknya kekurangan yang
berasal dari saya mohon dimaafkan. Kemudian diskusi apabila teman-teman yang lebih mengerti terkait bab ini dapat dilakukan diskusi pada grup atau ruang kelas kita, juga dapat dilakukan di kolom komentar. Baik itu pertanyaan, masukan, dan penjelasan yang lebih memadai lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga presentasi ini bermanfaat.